Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, apa kabar Bapak Ibu? Boleh tulis di kolom chat kabarnya hari ini. Mudah-mudahan eh sebagaimana doa yang Rasulullah khususkan. Rasul itu mendoakan secara khusus keberkahan di pagi hari pada umatnya. Semoga keberkahan itu juga menaungi setiap urusan kita. Kita mengawali hari ini dengan aktivitas yang positif, ngecas hati. Hari ini kita mencoba menyerap inspirasi, termasuk yang lagi ngomong, ya. Karena sebetulnya dengan sharing, berbagi seperti ini, niat utamanya adalah mengingatkan diri sendiri. Kayak apa yang sering disampaikan oleh para khatib di saat khutbah Jumat, usikum wa nafsi bitaqwallah, gitu kan. Jadi sebetulnya yang paling utama untuk menasehati diri sendiri, dan mudah-mudahan juga jadi spirit, ada semangat, ada inspirasi yang bisa diambil oleh Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan ngebahas tentang good vibes, good life. Ya, kita tentu pengen Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di hidup kita yang cuma sekali dan sebentar ini menjadi kehidupan yang terbaik. Ya, ternyata pondasi yang paling penting untuk punya kehidupan yang baik itu adalah rasa yang baik. Nanti saya akan coba bahas kenapa kok slide pertama ini yang muncul itu buku saya Mencari Ikhlas. Ini buku yang saya tulis tahun 2019. Karena ternyata di antara akar dari good vibes itu adalah keikhlasan. Ya, akar dari good vibes itu adalah keikhlasan. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling paling bahagia, paling bagus energi positifnya, paling besar energi positifnya. Nah, sekarang mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayah bunda sekalian, boleh nggak tulis di kolom chat? Kira-kira apa yang Anda fahami tentang kehidupan yang baik? Good life itu tuh kayak gimana sih menurut Anda? Boleh tulis ya, saya tungguin. Kalau saya bilang good life, kehidupan yang baik, bagaimana Anda memahami kehidupan yang baik itu? Apa menurut Anda ukuran kehidupan yang baik? Oke, dari Bunda Aisyah, hidup yang penuh kesyukuran. Hidup yang syukurah. Dari Bunda Merida, damai, tentram, tenang, yang diridhai Allah. Bu Rima, hidup sesuai maunya Allah, hidup sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Oke, Masya Allah. Beri kemanfaatan bagi manusia yang lain, nggak banyak tuntutan kepada diri, bersyukur, ridho, tenang, berkah. Ayo, apalagi? Tulis saja semuanya. Kehidupan yang seimbang. Wah, Masya Allah. Good life adalah hidup yang tenang menghadapi semua tantangan. Hidup sesuai Al-Quran. Hidup dengan ridhonya Allah. Hati lempeng, adem, ibadah nyaman. Wah, hati lempeng tuh gimana? Udah awi. Lurus, murni gitu ya. Tulus, jauh dari toksik dengan kehidupan orang lain. Nah, masalahnya kadang-kadang itu nggak bisa kita hindari. Ya nggak sih? Bahagia lahir batin, lapang dada, Masya Allah. Oke, terima kasih teman-teman Bapak Ibu atas responnya di kolom chat. Jadi, saya rasa
Ini perlu kita samakan dulu nih persepsi di awal. Apakah kehidupan yang baik itu hidup yang tanpa masalah? Coba jawab. Apakah kehidupan yang baik adalah hidup yang tanpa masalah? Jawabannya tidak. Apakah kehidupan yang baik itu tadi hidup yang apa? Jauh dari toksik? Ya kadang-kadang itu nggak bisa kita hindari. Karena itu bagian dari ujian kehidupan. Ya. Apakah kehidupan yang baik itu hidup yang lurus-lurus aja gitu ya? Nggak ada ujian yang berarti. Apakah begitu? Semuanya enak-enak aja. Apakah itu hidup yang baik? Jadi teman-teman sekalian, kehidupan yang baik itu bukan kehidupan yang tanpa ujian, ya. Tapi hidup dengan sikap yang tepat terhadap ujian. Saya ulangi ya. Coba diulangi kalimat saya. Kehidupan yang baik itu bukan kehidupan tanpa ujian, ya karena nggak mungkin hidup tanpa ujian. Ujian itu sebuah keniscayaan dalam hidup yang nggak mungkin terpisahkan. Tapi hidup yang baik adalah hidup yang tepat dengan sikap yang tepat terhadap ujian. Nih, tapi kadang-kadang kita itu suka keliru dalam mendefinisikan ujian. Ada sebuah ayat Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-35. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayat ini dibuka dengan kesadaran akan hakikat kehidupan yang semestinya mengantarkan kita pada clarity of purpose. Bahwa setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati. Bahwa tujuan akhir dari hidup kita adalah kembali kepada Allah. Itu dulu. Dan kemudian kalimat berikutnya sangat indah. Kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kamu bisyarri wal khair, dengan keburukan dan kebaikan. Jadi apa itu yang dimaksud dengan ujian, teman-teman? Apakah ujian itu hanya yang menurut kita nggak enak? Ternyata setiap episode kehidupan yang Allah hadirkan kepada kita itu semuanya ujian, semuanya ujian. Keburukan itu ujian, kebaikan juga ujian. Jangan sampai salah nih kita mendefinisikan ujian. Coba saya tanya, tidak punya uang itu ujian bukan? Jawab. Gak punya uang ujian bukan? Ujian. Kalau banyak uang ujian juga. Sakit ujian bukan? Kalau sehat ujian. Dihina, direndahkan orang itu ujian bukan? Kalau dipuji, dielu-elukan itu ujian bukan? Semua ujian. Bahkan teman-teman yang dirahmati Allah, seringkali yang lebih berat itu adalah ujian yang berupa kemudahan. Ujian yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Ujian kemudahan, kelapangan, kebaikan-kebaikan. Padahal semua itu bukan ukuran sukses. Itu hanyalah ujian selanjutnya. Itu. Gak punya uang sama banyak uang, kira-kira mana yang lebih berat ujiannya? Ayo jawab. Coba saya nanya. Gak punya uang dan banyak uang, mana yang lebih berat ujiannya? Kenapa?
Kenapa begitu? Iya, karena Hah? Betul. Kalau sikap kita nggak, kalau kita nggak punya fondasi keimanan yang kokoh, banyak uang itu lebih punya potensi mudorot yang luar biasa besar. Gitu. Sehat, sakit, mana yang lebih berat ujiannya? Seringkali faktanya, ujian sehat itu lebih banyak melalaikan. Buktinya apa? Para pelaku maksiat itu kira-kira sehat apa sakit? Kayak koruptor gitu ya, orang-orang yang berzina, orang-orang yang apa namanya selingkuh, itu kira-kira sehat apa sakit tuh? Iya kan? Dia kan ngelakuin itu ketika sehat. Kalau sehat dia nggak bisa maling. Ada nggak maling yang sakit? Maling itu kan sehat. Artinya ujian sehat itu lebih berat. Karena kalau sehat bisa bisa kalau lagi sakit kemungkinan potensi kemaksiatan kita bisa agak diredam gitu. Artinya begini, kata para ulama, seringkali ujian yang berupa kemudahan, ujian yang berupa kelapangan, itu tuh lebih banyak yang nggak lulus dibandingkan ujian yang berupa kesempitan. Dihina itu ujian, dipuji itu ujian. Kira-kira lebih berat mana? Sejatinya lebih berat dipuji karena seringkali bikin kita lupa diri. Kita merasa bangga, kita tertipu ya dengan pandangan orang. Jadi jadi ada takabur. Wah, memang saya hebat ya. Muncullah virus-virus iblis. Ana khairu minhu. Gitu. Iya kan? Penyakit merasa keakuan, menikmati lezatnya dikagumi. Jadi poin saya apa? Good life, kehidupan yang baik adalah mereka yang lulus ujian. Nah, itu. Bagaimana dikatakan kita lulus ujian? Ketika kita mampu mensikapi segala hal dengan respon yang tepat. Kalaupun sedang ada masalah, disikapi dengan tepat. Kalaupun lagi dapat kemudahan, sikapnya tepat. Semua kita sikapi dengan dada yang lapang, syarhus sadar. Karena kan dada kita sesek itu kan sebenarnya bukan tergantung masalahnya, tapi tergantung bagaimana pemaknaan, keyakinan, prasangka kita terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Masih ingat teman-teman analogi garam yang sering saya sampaikan? Ya, satu genggam garam kalau saya masukkan ke dalam segelas air, segelas air, gelasnya kecil gitu, dilarutkan, terus kita minum. Gimana rasanya? Asin. Tapi kalau satu genggam garam ini kita larutkan dalam segalon air, beda nggak rasanya? Beda rasanya. Apalagi kalau kita coba larutkan di satu telaga yang besar, yang segar, itu nggak kerasa tuh. Nah, kadang-kadang yang bikin satu persoalan itu begitu terasa menyesakkan dada karena wadah hati kita yang belum lapang. Padahal Allah itu kalau ngasih persoalan, ujian, musibah apapun sebutannya itu nggak mungkin melampaui batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi pertanyaan saya kembali lagi, yang dimaksud dengan good life itu apa? Orang-orang yang bisa menyikapi dengan tepat setiap ujian yang hadir dalam kehidupannya, yang lulus ujian.
di setiap keadaan. Sakit, sehat, kaya, miskin, lapang, sempit. Kalau dalam Quran yang saya fahami, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, good life itu istilahnya hayatan thayyibah. Nah, dari sini kita coba ambil rumus di Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini kalimat awalnya menjelaskan kepada kita bahwa kalau begitu bagaimana supaya kita bisa punya kehidupan yang baik? Dalam ayat ini ada dua kata kuncinya. Iman dan amal soleh. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, nah ini dia. Jadi ada dua unsur pembentuk good life. Kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. Yang pertama iman, yang kedua amal soleh. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka bahkan kami akan berikan kepada mereka pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita sempurnakan, apa itu definisi good life? Definisi good life itu ketika setiap keadaan bisa menjadi amal soleh. Setiap keadaan bisa kita konversi menjadi amal soleh dengan sepenuh iman. Bisa paham ya? Ada iman, ada amal soleh, itu pembentuk good life. Jadi pertanyaannya, apakah kekayaan bisa menjadikan kehidupan kita baik? Bisa ngebawa good life? Bisa nggak? Bisa. Kalau ada iman dan kekayaannya jadi amal soleh. Gitu. Apakah pujian, keterkenalan bisa menjadikan kehidupan kita baik? Bisa. Kalau ada iman dan keterkenalan itu jadi amal soleh. Apakah jabatan, posisi strategis, ya, bisa bikin kehidupan kita baik? Bisa. Kalau ada iman dan semua itu jadi amal soleh. Jadi penentu baiknya kehidupan seseorang ketika fokus kita itu bagaimana semuanya bisa kita jadikan sebagai amal soleh dengan sepenuh iman. Bagaimana kita bisa membangun good life atau kehidupan yang baik dengan kita berkeluarga atau punya pasangan, punya anak. Maka jadikanlah pasangan kita itu sebagai jalan beramal soleh. Setiap keadaan, setiap bagian pergiliran episode kehidupan yang Allah hadirkan dalam hidup itu bisa mengantarkan kita pada kehidupan yang baik kalau kita konversi menjadi amal soleh dengan sepenuh iman. Dan ternyata teman-teman yang dirahmati Allah, iman dan amal soleh juga ada pembentuknya, ya. Apa kira-kira pembentuk iman dan amal apa eh, hasil dari bentukan iman dan amal soleh gitu? Iman dan amal soleh itu selain akan mengantarkan kita pada kehidupan yang baik, ternyata iman dan amal soleh itu juga membentuk satu elemen yang namanya good vibes. Ini penjelasannya keren banget. Ya, kalau kita mendalami disiplin ilmu positive psychology, ilmu energi gitu. Intinya iman yang benar itu akan bikin batin kita nyaman.
Amal soleh akan bikin batin kita nyaman, bikin tenang, bahagia. Dan ketenangan, kebahagiaan itu akan memudahkan kita memiliki kehidupan yang baik. Gitu. Bisa dipahami ya? Good vibes. Mohon maaf, saya lagi agak batuk ini. Good vibes itu dibentuk oleh iman dan amal soleh. Dan iman dan amal soleh juga akan mengantarkan kita pada good life. Bagaimana penjelasannya iman dan amal soleh itu menjadi sumber dari segalanya? Yang pertama, karena iman yang benar itu akan menyamankan akal, memuaskan akal. Istilah dari para ulama itu iltizat al-aql. Jadi iman yang benar itu berefek pada akal yang merasa nyaman, merasa puas, dan jiwa yang merasa tentram. Itmi'nan. Jadi secara akal kalau iman kita benar, kita tuh menemukan jawaban bahwa memang Tuhan itu ada dan Tuhan itu adalah Allah. Sebagaimana logika Arab Badui yang beriman kepada Allah, dia mengatakan jejak unta itu menandakan adanya unta. Kotoran unta itu menandakan adanya unta. Bagaimana mungkin dunia yang sebegitu teratur, sistem tubuh kita yang begitu rumit, nggak ada yang menciptakan. Makanya teori orang-orang ateis itu nggak akan bisa memuaskan akal. Ya, karena teori orang ateis itu kan segala sesuatu yang ada ini diciptakan dari ketiadaan. Bagaimana mungkin? Itu nggak bisa masuk akal. Jadi artinya keimanan itu bukan hanya dogma, bukan sebuah proses magis atau proses yang abstrak, tapi sebenarnya keimanan itu adalah proses yang logis. Keimanan yang bisa kita pegang kuat-kuat adalah keimanan yang ditumbuhkan dengan proses berpikir. Iman yang memuaskan akal dan pada akhirnya menenteramkan batin. Menumbuhkan good vibes. Ya. Makanya dalam beberapa ayat di Quran Allah sering mengatakan, tidakkah kalian memperhatikan? Afala yatafakkarun? Tidakkah kalian berpikir? Afala yatadabbarun? Coba amati langit, bumi, hewan-hewan, alam semesta, dan lain-lain. Nanti kita akan ketemu dengan Allah, dengan keimanan. Jadi saat kita sudah nyaman secara akal, bahwa memang Tuhan ini ada dan Tuhan itu adalah Allah, kita akan mantep ngejalanin hidup. Ya, gitu ya. Kita akan nyaman, kita akan kokoh. Dan menenteramkan jiwa. Kenapa? Karena ciri orang yang kurang iman itu apa? Sempit dada. Cemas dengan apa-apa yang belum terjadi. Sedih meratapi atas apa-apa yang sudah terjadi. Gak bisa menikmati apa yang sedang terjadi. Itu kan sebetulnya ciri-ciri orang yang kurang iman. Iman itu juga akan mengantarkan kita pada husnudzon, berbaik sangka. Makanya jiwanya tentram, hatinya tuh nyaman. Dia yakin semuanya terjadi atas izin Allah. Ya, semuanya baik dari Allah. Semua sudah terukur. Semua bisa jadi penggugur dosa. Semua itu bisa kita konversi menjadi pahala kalau sikap kita tepat. Jadi ternyata iman itu dibangun menghasilkan good vibes karena dia menumbuhkan yang namanya kenyamanan pada akal dan ketentraman pada batin. Iltizat al-aql. Ya. Gitu. Sekarang amal soleh. Bagaimana amal soleh itu bisa menumbuhkan good vibes, teman-teman? Karena syarat dari amal soleh itu dua. Dikatakan amal soleh, Bapak Ibu, jamaah sekalian, itu kalau dia memenuhi dua syarat. Satu, niatnya ikhlas. Yang kedua, caranya benar. Ittiba kepada Nabi SAW. Dan inilah fondasi good vibes. Good vibes itu kan muncul dari zikrullah. Hati yang tersambung mengingat Allah. Dan puncak zikrullah itu ikhlas.
Maka ikhlas itu adalah jantung dari good vibes, yang pada akhirnya akan menjadikan kita punya good life. Apa itu definisi ikhlas, Bapak Ibu? Sering saya sampaikan, definisi ikhlas itu kan ketika sudah putus harapan di hati kita, kecuali hanya kepada Allah. Kenapa sih kita sempit dada? Karena kita terlalu banyak berharap kepada pasangan, berharap kepada selain Allah, berharap kepada orang lain, ya, gitu. Nah, ini penting. Makanya latihan jiwa yang perlu kita tempa bareng-bareng itu adalah latihan ikhlas. Dari sinilah good vibes itu muncul. Teman-teman mau tahu nggak gimana caranya latihan ikhlas? Siapa yang mau tahu latihan ikhlas gimana? Supaya punya good vibes. Yang mau tahu tulis di kolom chat mau gitu. Saya ya, fondasinya nih ya. Fondasinya dulu. Latihan ikhlas itu ada 5 minimal. 1, jangan ingin diketahui. Ya. Yang kedua, jangan ingin dilihat. 3, jangan ingin dipuji atau dihargai. Yang keempat, jangan takut dicaci. Yang kelima, jangan ingin dibalas. Nah, coba tuh. Ada yang nyatet gak? Gimana latihan ikhlas? Ada 5. Ini latihan dasarnya dulu nih. 1, jangan ingin diketahui. Yang kedua, jangan ingin dilihat. Yang ketiga, jangan ingin dipuji, dihargai orang. Yang keempat, jangan takut dicaci. Yang kelima, jangan ingin dibalas. Karena beberapa orang itu pengen terus diketahui, pengen terus dilihat orang. Semuanya diposting, ya. Yang dicari itu kekaguman orang, pujian orang, penghargaan dari orang. Betapa takutnya dicaci, dihina orang. Padahal hinaan dan cacian orang itu jauh lebih baik dibandingkan kehinaan asli kita yang masih ditutupi sama Allah. Dan jangan ingin dibalas. Cukup berharap balasan dari Allah saja. Itu 5 latihan ikhlas yang paling dasar. Gitu kan? Dan memang efek dari ikhlas itu kan dari kata khalas, ya. Akhlasa yakhlisu ikhlasan, artinya sesuatu yang tuntas, bening, murni, bersih, nggak bercampur apapun. Labanan khalisan, kalau dalam Quran itu seperti susu hewan ternak yang keluar itu dalam keadaan murni, tidak tercampur darah dan kotoran. Hati dan jiwa yang ikhlas itu murni hanya berharap ridhonya Allah, gak pernah menjadikan dunia dan pujian manusia sebagai tujuan. Dan efeknya apa? Orang yang sampai pada puncak rasa ini, dia akan peaceful, dia akan steady, kokoh, mantep, dan passionate, penuh dengan energi, semangat. Mau dipuji, mau dicaci, jadi dipuji dia gak terbang, dicaci dia gak tumbang. Istilahnya gitu kan. Dan di antara, kata para ulama, di antara unsur pembentuk keikhlasan itu ada 3. Ada rasa cinta, ada rasa harap, ada rasa takut. Itu 3 unsur yang menjadi kelengkapan penghambaan kita kepada Allah. 3 rukun ibadah hati. Jadi kita tuh, perjalanan penghambaan kita kepada Allah itu dibangun di atas dasar 3 rasa ini. Dan itu yang membentuk keikhlasan. Rasa cinta, ada mahabbah, ada roja, rasa harap, dan rasa takut. Kalau di surat Al-Fatihah, ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu ada ungkapan cinta, memuji Allah dengan sepenuh cinta. Alhamdu. Makanya beda antara tahmid dan tasyakur. Kalau tahmid itu ungkapan syukur tapi yang mengandung rasa cinta. Tahmid itu sudah include tasyakur, tapi kalau tasyakur belum tentu tahmid. Ya. Ar-Rahmanir Rahim, ada rasa harap di situ. Karena kita berharap dikasih dan disayang sama Allah. Maliki Yaumiddin, itu rasa takut.
kesadaran bahwa Allah lah penguasa hari pembalasan. Baru ketika 3 ungkapan itu kita ucapkan, selanjutnya adalah kita mengikrarkan keikhlasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ikhlas itu kata para ulama dibangun di atas 3 rasa ini. Rasa cinta, rasa harap, rasa takut. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kita menumbuhkan puncak rasa ini? Bagaimana kita menemukan ikhlas ini? Ada beberapa latihan lagi yang lebih dalam teman-teman sekalian yang perlu kita lakukan. Saya akan jelaskan secara singkat, ya. Yang pertama, latihan untuk melepas rasa memiliki. Latihan untuk melepas rasa memiliki. Karena awal dari penderitaan hidup itu adalah perasaan memiliki. Ya kan? Awal dari vibes yang nggak baik itu merasa memiliki. Orang yang terlalu dalam mensedihkan kehilangan, cemas, takut kehilangan, itu hanyalah orang yang merasa memiliki. Padahal Allah nggak pernah ngasih kita hak milik. Allah hanya memberikan kita hak guna pakai, titipan semuanya. Jadi kalau ada pertanyaan, sejak kapan kita ngerasa sedih? Sejak kapan kita ngerasa susah? Jawabannya sejak kita merasa memiliki. Ini pelatihan yang perlu kita seriusin nih teman-teman, Bapak Ibu. Apapun yang kita punya saat ini, pada akhirnya akan kita tinggalkan sementara. Jadi kita kadang perlu akad tuh sama hal-hal yang kita rasa itu milik kita. Wahai dunia, suatu hari nanti aku akan pergi meninggalkanmu, atau kamu yang pergi meninggalkanku duluan. Maka tidak akan aku biarkan engkau merebut perhatianku terlalu jauh atau merenggut perasaanku terlalu dalam. Itu. Hanya yang merasa memilikilah yang akan kehilangan. Makanya rumus hidup itu kan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Itu rumus hidup tuh, bukan rumus mati. Kan yang ngomong gitu kan orang hidup. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Jadi kita gak melekat, karena akar dari penderitaan itu adalah kemelekatan. Ketika diri kita, batin kita menempel kepada sesuatu, nempel secara mental, nempel secara emosional. Ya. Saat kita melekat dengan sesuatu, itu akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Gitu. Orang yang ikhlas itu dia mampu melepas rasa memiliki. Dia yakin semuanya titipan dari Allah dan dia bersyukur atas titipan yang Allah berikan. Satu-satunya kemelekatan yang boleh bahkan harus kita miliki adalah lekatnya hati kita dengan Allah. Ya. Apa ciri kita melekat dengan sesuatu? Gampang aja. Ketika sesuatu itu rusak, ketika sesuatu itu hilang, ketika sesuatu itu lenyap meninggalkan kita, menimbulkan rasa menderita yang teramat sangat. Ada sakit gitu ya. Itu ciri kita melekat. Makanya kembali lagi, kenapa satu-satunya kemelekatan yang perlu kita miliki hanyalah lekatnya hati dengan Allah? Karena Allah gak akan ninggalin kita. Kita yang sering ninggalin Allah. Itulah kemelekatan yang akan membahagiakan dan menenteramkan. Makanya kalau kita lagi haji atau lagi umroh, rukun awal itu kan ihram. Ihram itu kan latihan meninggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia. Kita datang gak bawa apa-apa dan pulang juga gak bawa apa-apa kecuali amal soleh. Ya. Jadi kita gak terlalu nempel, gak terlalu erat dengan dunia ini. Dunia itu kita letakkan dalam genggaman aja, bukan di hati. Sebagaimana doanya Sayyidina Abu Bakar, ya Allah, jadikanlah dunia ini di tanganku saja, bukan di hatiku. Gitu. Sadar bahwa semuanya milik Allah. Biasa aja, ada kalanya kita punya, ada kalanya itu harus lepas dari kita. Biasa aja, itu bukan punya kita kok. Jadi kalau lagi punya kita gak bangga, kalau lagi gak punya kita gak minder. Energi hatinya stabil. Ya. Nah, itu latihan ikhlas yang pertama. Latihan ikhlas yang kedua, memurnikan tujuan hidup. Tadi kan orang ikhlas itu dia udah gak berharap kepada siapapun kecuali hanya berharap kepada Allah. Maka ini perlu kita latih. Saya tuh ngelakuin satu aktivitas ini tuh untuk siapa, untuk apa.
Tanya itu terus. Untuk siapa? Untuk apa? Karena kalau kita ngelakuin sesuatu untuk selain Allah, selain memang nggak dihitung jadi amal soleh, yang kedua konsekuensinya pasti banyak kecewa. Banyak kecewa konsekuensinya. Banyak capek, banyak menderita dalam hidup. Ngapain kita pusingin omongan orang? Orang kagum itu nggak bisa bikin kita ke surga. Orang menghina itu nggak juga membawa kita ke neraka. Untuk apa kita pusingkan pandangan orang? Jadi mentalitas dan kualitas karakter yang kayak gini akan menjadikan jiwa seseorang itu penuh dengan kedamaian, kokoh. Menjadi rapuh jiwa kita kalau tujuan hidup itu masih kepada selain Allah. Itu. Saat kita berharap kepada manusia, seringkali Allah menegur kita dengan kekecewaan. Sebagaimana kata Sayyidina Ali, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan hidup, tapi tidak ada yang lebih pahit melebihi pahitnya berharap kepada manusia. Dialah Allah sebaik-baik tempat berharap. Dan dialah yang semestinya menjadi tujuan dari segala apapun yang kita lakukan. Titik tujuannya itu Allah. Itu definisi ikhlas kan? Dan ini latihan yang perlu kita programkan dalam keseharian. Nanya gitu ya, kalau mau apa-apa, saya ngelakuin ini untuk apa, untuk siapa? Kalau jawabannya untuk Allah, maka lelah kita menjadi lillah, nikmatnya luar biasa. Gak usah pusing dengan apa kata orang. Selama kita ada di jalan yang benar, maka lakukan. Orang muji, orang mencaci, biasa aja. Kita gak banyak capek. Murnikan tujuan hidup. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, latihan ikhlas yang ketiga itu adalah berlatih rela, berlatih ridho. Biasanya orang itu kalau sudah berharap diridhoi Allah, dia akan mudah ridho dengan apapun yang Allah tetapkan. Dan hadiahnya apa bagi orang-orang yang ridho? Kedamaian jiwa, ketenangan batin dalam menjalani hidup. Ya. Ridho itu kan artinya radiya yardo, rela, menerima dengan senang hati, berhati lapang. Jadi ridhonya seorang hamba kepada Allah itu adalah menerima dan tidak membenci apa yang menjadi ketetapan Allah. Semuanya baik, semuanya indah. Sedangkan ridhonya Allah kepada seorang hamba berarti Allah menyukai dan mencintai hambanya itu karena patuh dan taat. Teman-teman sekalian, nah, 3 latihan ini mudah-mudahan akan bikin kita punya good vibes. Ini kita baru bahas ikhlas tuh. Nanti kita bahas iltizat al-aql, bahas juga itmi'nan. Intinya kalau kita ngomongin good vibes, jantungnya itu adalah keikhlasan. Dan good vibes ini juga yang mudah-mudahan akan mengantarkan kita untuk memiliki good life.